Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Paris Mukadi. Kita masih membicarakan tentang tokoh Rahwana karena menurut saya itu menarik sekali ya. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang lahirnya Rahwana dari pakem Pedalangan, Uttara Kondo sama pakem Mahabharata yang cuman berbeda sedikit dan nama-namanya juga beda, turunan-turunan leluhurnya juga beda. Nah, kali ini saya yang mau tanyakan dengan Paris itu adalah sebelum Rahwana menjadi raja di Alengka gitu. Karena setiap pementasan wayang orang tuh yang saya lihat tuh Rahwana tuh udah jadi raja di Alengka gitu. Pasti sebelum itu ada perjalanannya, itu pasti. Saya yakin banget, tapi nggak ada yang menceritakan gitu. Pasti ada cerita-cerita yang menarik sebelum menjadi raja itu. Mungkin banyak yang belum tahu juga cerita di situ, atau mungkin banyak yang kurang menarik, jadi tidak dipentaskan juga di situ karena orang mikirnya Rahwana dengan Rama Wijaya itu yang paling menarik, nggak ada cerita sebelumnya gitu. Itu gimana Pak perjalanan ceritanya? Ya, semua pakemnya itu pasti sudah diuraikan, cuman jarang dipentaskan di dalam pementasan wayang orang maupun wayang kulit. Nah, terus yang kedua kali yang belum nonton pementasan itu, apalagi anak-anak sekarang, orang-orang sekarang yang tidak begitu mengikuti tentang pakemnya, tentang nonton wayangnya saja jarang-jarang gitu. Itu ya perlu diuraikan aja. Memang ada sih ceritanya, kelanjutannya. Setelah dia lahir itu. Ya, setelah lahir itu. Jadi kalau kemarin kan dilahirkan oleh Dewi Sukaisi. Sekarang kita urutkan aja ya riwayatnya. Kita awali dari pertapaan Giri Prowo, tempat tinggal atau padepokan Resi Wisrawa. Ya, Wisrawa kita sampaikan dulu. Wisrawa di sini kan tetap itu adalah putra Resi Padma, turunan ketujuh dari Dewa Sambu. Itu mempunyai istrinya kan Dewi Marudati, putri dari Resi Bharatwaja. Nah, terus si Wisrawa ini kan terus diserahi putri dari Alengka, putri dari Prabu Sumarirojo yang bernama Dewi Kaikasi, untuk dijadikan istrinya. Nah, kemudian antara Kaikasi dengan Wisrawa ini mempunyai putra si Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka dan Wibisana kan. Nah, kemarin sudah dikatakan itu sudah selesai. Sekarang kita babak yang sekarang ini kita bicarakan di pertapaan Giri Prowo. Resi Wisrawa bersama istrinya Dewi Kaikasi kemudian dihadap oleh Prabu Wisrawana atau Danaraja yang sudah duduk bertakhta di kerajaan Alengka yang tadinya kosong. Di sini Rahwana, Kumbakarna dan Wibisana, Sarpakenaka itu juga menghadap bapaknya karena bapaknya enggak cepat berbicara karena merasa puas hatinya melihat si Rahwana itu sudah menginjak dewasa. Dengan wujud setengah raksasa, jadi berwujud
kesatria yang perkasa begitu, ya masih ingat, wah merasa bangga dan senang anaknya bisa berwujud begitu. Kalau melihat atau mengenang lahirnya dulu, awal lahirnya saja itu sudah ada gejala gonjang ganjing jagat mulai berkumpul di situ. Si Rahwana dan adik-adiknya juga sudah berkumpul menghadap ayahnya. Kemudian Resi Wisrawa berkata bahwa Rahwana atau Dasamuka dan saudara-saudaranya di Kumbakarna, Sarpakenaka dan Wibisana itu sudah lulus menjalani warna tataran hidup dari zaman dulu itu. Jadi sebagai Brahmacarin ya sudah mendapatkan upapita. Upapita itu tanda pengesahan dari kastanya. Nah, memang anak yang kecil itu harus belajar kepada seorang Brahmana toh. Nah, itu belajarnya itu juga sudah ditangani oleh bapaknya sendiri kan, Brahmana Wisrawa itu kan. Nah, dia sampai sudah lulus ceritanya dari sebagai Brahmacarin. Nah, kemudian si Wisrawana ini mengusulkan, ini adik-adikku ini sudah nampak dewasa, tapi saya sangat ingin adik-adikku ini bisa mengenal lebih dekat kepada bertapa semedi untuk mendekatkan diri dengan dewa-dewanya. Tuh, nah, sambil memohon anugerah dewa untuk kebahagiaan hidupnya. Kemudian Wisrawa menyetujui usulan si Wisrawana, terus bilang sama anak-anaknya si Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka, Wibisana, kalian semua sudah dewasa, sudah mendapatkan upapita, tanda-tanda kasta kalian adalah kesatria. Nah, kemudian sekarang kamu harus menempuh graha, maksudnya itu hidup di luar perguruan itu untuk membangun kehidupannya, misalnya berumah tangga atau menjalankan dharmanya sebagai ksatria dan menjalankan semua apa yang harus dilakukan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tuh, kamu sekarang harus bertapa. Saya lihat ini ada tempat yang sekiranya baik sekali untuk kalian anak-anakku bertapa, itu di puncak Gunung Gohkarno. Setelah diperintah begitu, Dasamuka dengan senang hati menyanggupi. Kumbakarna juga sanggup, semuanya sanggup. Kemudian mereka berangkat ke puncak Gunung Gohkarno. Nah, dia sampai di Gunung Gohkarno itu mulai bertapa, dan bertapa itu sampai bertahun-tahun bertapa itu hanya si Rahwana atau Dasamuka ini yang aneh caranya bertapa. Dia pakai ekapada. Pakai cara ekapada itu satu kaki buat berdiri, kaki yang lain ditarik, diangkat, ditekuk lututnya, kemudian tangannya yang 20 itu bersifat menyembah kepada dewa di atas kepalanya.
Nah gitulah, ginilah Nah, gitu. Nah, juga kan. itu katanya sana ya. Nah, kemudian itu setiap tahun si Rahwono itu bertapa, itu setiap tahun itu kepalanya yang 10 itu dipotong satu-satu sama dia sendiri. Baunya, tangannya dipotong sepasang-sepasang. Terus potongan itu kepala sama baunya itu dimasukkan di dalam api sesaji. Api sesaji situ. Jadi dia pas dia berangkat ke Gunung Gokarno itu tuh bentuknya masih yang Enggak, kan sudah ditutup. Ditutup sama Wisrawa kan. Sudah dirapal dan dipuja, dia nggak kelihatan. Tapi pada waktu bertapa itu keluar semua itu keasliannya kan, dia sudah menyerahkan dirinya kan. Nah, setelah itu kepalanya dimasukkan ke api sesaji pada waktu tahun yang ke-10 ceritanya. Ini waktunya memotong kepala yang terakhir kan. Nah itu kebetulan datangnya Dewa Bathara Brahma datang, tahu Bathara Guru lah, Guru Manikmaya. Nah itu pokoknya dewa yang paling tinggi, yang paling berkuasa. Kalau dalam Uttara Kanda, dewa paling tingginya itu masih si Brahma gitu. Karena ini juga gambaran untuk kalau dipentaskan di wayang wong, nah itu sudah bisa memakai dewa guru. Dibangunkan dari tapanya, merasa senang nih si Bathara Guru atau Bathara Brahma ini ya, dua-duanya datanglah gitu. Datang di situ, terus saya akan memberi anugerah kamu karena kamu berbakti kepada dewa dan kamu sangat setia dengan keinginanmu untuk bertapa, melakukan bertapa dengan keadaan seperti itu. Maka sekarang aku akan memberi anugerah, apa yang menjadi keinginanmu, ceritanya gitu. Akhirnya Rahwono menjawab, saya ingin menjadi manusia yang sakti, tidak ada yang menyamai kesaktianku. Tuh, dari yang wujudnya naga atau binatang atau raksasa atau dewa atau manusia, semua tidak ada yang menyamai kesaktian. Dan yang kedua, saya minta semua keinginanku bisa tercapai. Dua permintaan itu Raja Dewa ini memberikan, ya itu sudah saya terima permintaanmu dan kamu aku anugerahi akan terlaksana semua yang kamu minta itu. Nah, kemudian di Kumbakarna, Sarwokenaka, semua dikasih kesaktian. Nanti Rahwono juga sudah dikasih kesaktian. Terus permintaan terakhirnya si Rahwono, saya minta untuk bisa hidup berbahagia. Ya terus itu saya berikan itu, kamu akan hidup berbahagia. Kamu, kebahagiaanmu sudah kamu bawa sendiri. Ketahuilah kamu itu putra Kaikasi. Dewi Kaikasi itu adalah putra dari Prabu Sumalirojo, itu Raja Alengka. Jadi kebahagiaanmu hidup nanti ada di Alengka. Tuh, setelah berbicara itu, memberi anugerah itu, semua dikasih anugerah, cuman lainnya cuma dikasih kesaktian saja. Kesaktian hanya si Wibisana yang ditambah anugerah kebijaksanaan. Ya, yang selalu berbuat baik, berbuat melakukan keutamaan, nah itu dikasih kebijaksanaan untuk
membantu para kawula lainnya agar bisa tentram kehidupannya. Itu terus dewanya pergi pulang. Nah, ini terus berkumpul, ini sepakat, wah bagaimana ini kita, kebahagiaan kita ada di Alengka. Berarti Alengka itu adalah milik Eyang Prabu Sumarirojo. Nah sekarang Alengka yang menjadi raja adalah kakaknya toh, si Wisrawana atau Donorojo. Nah sekarang sudah waktunya kita menuntut kembalinya warisan dari orang tua, warisan dari leluhur kita di Alengka. Nah sebaiknya sekarang kita ke Alengka saja. Itu berangkat dia, saudara itu menuju Alengka. Itu sudah punya sangu atau apa ya, punya pegangan lah. Punya pegangan kesaktian, punya pegangan ini, kesaktiannya nggak main-main itu. Seluruh makhluk tidak ada yang menyamai, dewa saja sejajar dengan dia, itu, ya loh. Nah, itu terus dia sampai di Alengka. Itu kalau lebih ramenya lagi, begitu datang itu ditemui oleh prajurit raksasa itu. Si Rahwana menyangka ini sudah berprasangka jelek terus kan, dia wataknya kan angkara murka, berprasangka jelek terus. Wah ini datang menemui saya ini mesti akan menolak dan akan mengusir saya. Diterjang dulu prajurit yang mau duduk menyembah itu diterjang. Ya ditiup sama si Kumbakarna apa gitu, digetak gitu kan. Tuh mental semua. Akhirnya keluar si Donorojo bersama dengan Resi Wisrawa. Kenapa kamu berbuat begitu? Ini pasti kamu suruh untuk menghalangiku. Netting. Nah gitu. Ketahuilah ini aku suruh untuk menjemputmu, sebab sebelum kamu datang itu apiku sudah terasa. Itu. Nah, terus dikumpulkan di situ sama Wisrawa, antara Rahwana dengan adik-adiknya, terus dengan kakaknya yang lain ibu, si Wisrawana. Nah, ini jelasnya Rahwana mengatakan saya menuntut hak warisan saya. Alengka ini adalah milik eyangku. Nah, saya yang harus mewarisi untuk duduk di singgasana Alengka. Nah, tapi di sini masih ada si Kakang Wisrawana atau Donorojo. Sini si Wisrawana tanya sama bapaknya sebaiknya bagaimana ini agar tidak menimbulkan perkelahian atau permusuhan. Nah, Wisrawa memberi keputusan sekarang begini, karena negara Alengka ini dulu kosong tinggalkan oleh rajanya, Raja Malayawan dengan Raja Mali yang mati karena berperang dengan Wisnu, dan Sumarirojo tidak berani menampakkan diri di keraton Alengka. Dia sampai bersembunyi. Nah, kekosongan keraton ini sangat disayangkan karena keraton yang dibangun Wiswakarma ini keindahannya hampir seperti keindahan keraton atau istana Dewa Indra. Nah, ini daripada dikosongkan, si Wisrawana tak taruh di sini untuk menjaganya dengan melaksanakan kewajibannya dari dewa untuk menjadi Donopolo, menjaga harta kekayaan, berpusat di Alengka ini. Nah, sekarang sudah waktunya sebaiknya Wisrawana meninggalkan kerajaan Alengka, dan saya
rasa lebih baik kalau Wisrawana itu membangun istana atau membangun negara di wilayah Gunung Suci Kailasa. Di situ dijadikan hunian para dewa, para suci. Tuh. Nah, ya sanggup si Wisrawana. Wisrawana sanggup. Kemudian kalau Wisrawana sudah meninggalkan Alengka, takhta kerajaan Alengka sudah kosong kembali. Nah, ini sudah waktunya si Rahwana, si Dasamuka ini dijadikan raja di Alengka, menggantikan kakeknya Prabu Sumaryojo. Tuh, dinobatkan di situ si Rahwana. Alengka sudah ditata oleh Rahwana dan saudara-saudaranya. Ya di situ nanti ada bupatihnya yang diangkat Prasto, pamannya. Terus panglima perangnya itu adalah si Kumbakarna. Kemudian Puruhita atau penasehatnya itu si Wibisana. Itu Sarpakenaka itu seorang wanita, jadi ya ikut berbahagia hidup sebagai adik raja yang harus ikut menjaga kewibawaan kakaknya, ikut menjaga ketenteraman negaranya gitu. Nah, setelah beberapa lama dia menjadi raja, si Dasamuka itu kemudian dia berusaha untuk meluaskan wilayahnya dan memperbanyak raja-raja taklukan. Nah, dia pergi menaklukkan negara yang mau takluk sebelum diperangi juga diterima, kalau yang nggak mau takluk ya diperangi. Pada suatu ketika dia ingin melihat wilayah Alengka dan wilayah negara mana yang belum ditaklukkan. Dia seorang diri berangkat terbang untuk jajah negara itu berangkat dia ke sana. Terus dia melihat di atas wilayah Sunyo Pringgo itu kok ada cahaya menyilaukan begitu ya. Nah, dia datangin ke sana, sampai di atas cahaya itu dia jatuh si Rahwana dari terbangnya. Jatuh karena dia melewati atas kepala si Subali si kesatria berwujud kera, yang aslinya dari papaan Gunung Tunon. Nah, kalau pakai layang Torokondo nama pertambahannya Grasina. Itu di situ Subali turun dari bertapanya, dia bertapanya ngalong. Jadi seperti sifat kalong yang kelelawar itu, tidurnya kepalanya di bawah, kakinya di atas begitu toh. Nah, itu terus turun, tahu Rahwana atau si Dasamuka itu terkapar, ditolong bangun. Rahwana tanya, marah-marah toh, kamu pasang walat, pasang jala kesaktian, nah kamu di sini ini lagi ngapain gitu lah. Nah, si Subali mengatakan saya lagi bertapa ya, agar untuk mendapat kesaktian untuk melaksanakan dharmaku. Rahwana tertawa, wah kamu batalkan saja niatmu itu, nggak mungkin terlaksana, sebab kesaktian orang sejagat ini adalah aku, sudah diberikan kepadaku. Itu kamu nggak bakalan dapat kesaktian. Maka dari itu sebaiknya kamu pulang saja, jangan dilanjutkan. Kamu jangan mengatur saya. Kamu saja jatuh tadi, pingsan ya karena kesaktianku. Kalau kamu sakti, ayo tanding dengan saya.
itu si Rahwana. Kalau kamu tanding dengan saya, kalau kamu memang bisa mengalahkan saya akan berguru kepada kamu. Itu sampai terjadi perang tanding. Perang orang biasa, perang itu yang tadinya pelan-pelan dengan kemauan pelan-pelan gitu, tapi lama-kelamaan orang berkelahi itu mesti bertambah emosi. Wah, ini perangnya terjadi ramai sekali, saling mengeluarkan kesaktiannya dan pengabaran kesaktiannya itu macam-macam. Rahwana mengeluarkan ini, senjata ini, Condroso terutama kekuatannya si Rahwana itu. Nah, itu terus si Subali perang kena Condroso, dia terkapar mati. Tak lama matinya bangun lagi bisa hidup karena dia mempunyai Aji Poncosona. Nah, dilanjutkan perkelahian sampai Rahwana itu terlempar ke sana kemari, asal terlempar ke sana kemari gitu, balik lagi menyerang lagi. Subali balik juga mati hidup lagi. Lama-lama Rahwana capek dan punya pemikiran, wah kalau aku punya kesaktian seperti Subali ini lebih bagus lagi gitu kan. Nah, dia bertobat pada waktu Subali Triwikromo. Ini perang ini sampai terbang ke angkasa, Subali juga terbang. Itu terus si Rahwana juga Triwikromo mengeluarkan kepalanya 10 sama bahunya 20 itu. Nah, Subali juga Triwikromo menjadi besar badannya kayak raksasa, tapi ya masih wujud Subali, wujud kerah. Sampai dengan Rahwana ditangkap mau dibanting gitu, Rahwana berhenti gitu, ampun saya minta maaf, saya mengakui kalah dengan kamu tuh. Dan sesuai dengan ucapanku, kalau saya kalah dengan kamu, aku akan berguru kepadamu. Izinkan aku berguru kepada kamu. Nah, karena dasarnya juga Subali tidak berniat bermusuhan, melihat Rahwana ingin mengabdi sebagai muridnya, ya sudah diterima. Nah, Rahwana di situ terus berguru terus sampai dengan dikasih wejangan kebaikan gitu ya diterima terus, ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Katanya begitu kalau orang sudah jadi angkara ini sudah gitu. Nah, tapi Rahwana bisa berbuat, seorang raja bisa merendahkan diri gitu, sujud kepada Subali. Iya, kan ada berlaku maunya. baik-baik, dibaik-baikin perilakunya. Soalnya ada maunya kan. Nah, itu kan. Nah, ini Subali tersentuh juga perasaannya sebagai satria gitu. Kasihan ini orang sudah jadi raja sakti, tapi dia masih mau merendahkan diri, perbuatannya baik sekali. Nah, udah dikasih Aji Poncosona. Jadi sebelumnya minta juga Pak, si Rahwana sempat ngomong sama Subali minta ajian itu. Ya karena apa inisiatifnya Subali? Tanya atau tidak, pokoknya dikasih aja gitu. Itu kan nanti teknik untuk pementasannya, itu nanti dialognya tuh. Terus dikasih hadiah. Wah, senang sekali si Rahwana. Dengan senangnya itu Subali diajak ke Alengka, diperkenalkan dengan saudara-saudaranya Alengka itu. Nah, diperkenalkan itu kan Subali sudah menjadi sahabat saudara Sinorowedi itu. Ya, saudara persahabatan yang sangat abadi itulah.
Maksudnya setelah di Ngalengka dia diperkenalkan semuanya, dan di situ juga nanti dia bertanya tentang Adi Poncosono itu, bertanya tentang apa asal usulnya di Bali dan lain sebagainya lah, pokoknya bercerita di situ sampai dengan di Bali sudah waktunya pulang ke Sunobringgo lagi, melanjutkan bertapanya lagi. Nah, Rahwana sudah merasa bangga dan puas sekali diceritakan sama adik-adiknya. Dah, sekarang permintaan saya sudah dipenuhi oleh dewa bahwa saya adalah orang yang paling sakti. Semua makhluk tidak akan bisa menyamai kesaktianku sampai dengan para dewa. Sekarang kita coba dewa yang sudah membunuh leluhurku, aku ingin mengalahkan dewa-dewa. Aku juga ingin berkuasa seperti dewa-dewa. Itu. Wah, adik-adiknya mau tidak mau ya mengiyakan, walaupun Wibisono juga memberi nasihat umpamanya itu nasihat yang baik lah, ini tergantung gimana nanti sutradaranya ngasih tahu pemainnya gitu kan. Pokoknya kasih nasihat. Prahaso sendiri itu masih mau memberi nasihat. Ya, walaupun dia raksasa begitu tapi dia masih mau memberi nasihat karena dia tadinya juga satria kan. Nah, Oh berarti Prahaso tuh nggak bersifat enggak ya setidaknya ya sifatnya enggak setiap hari, pasti ada suatu ketika itu yang pada waktu itu keluar sifat baiknya. Itu toh orang itu kan enggak marah terus, kadang marah kadang enggak. Oke, jadi itu perjalanan dia sebelum jadi raja sampai udah jadi raja dan berguru ke Subali ya Pak ya. Ceritanya panjang. Dia bertapa juga, sampai bertemu dengan Betoro siapa? Brahma dan atau Betoro Guru. Ya, terserah kostumnya adanya yang mana. Oh, kan ini untuk pagelaran wayang orang atau wayang kulit. Iya, betul. Ya sudah, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang reservasi. See you next episode. Bye bye.